Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Anam dengan NIM C1C0225158. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint ke-9 perpajakan dengan materi subjek objek norma perhitungan, pembukuan, dan tarif orang pribadi. Dan dosen mengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Materi yang pertama, subjek PPh Badan. Sesuai ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang PPh, subjek pajak badan terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak badan luar negeri. Subjek pajak badan dalam negeri memiliki kriteria didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Adapun subjek pajak badan luar negeri merupakan badan yang tidak didirikan dan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia dengan atau tanpa adanya bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, objek PPh Badan. Yang menjadi objek PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, norma PPh Badan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan penghasilan neto wajib pajak dalam 1 tahun pajak untuk digunakan sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Metode ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tepatnya pada pasal 14, serta dijelaskan secara khusus di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2015 yang ditetapkan tanggal 10 April 2015. Di dalam Per 17 Tahun 2015 yang terdiri dari 9 pasal dan 4 lampiran menjelaskan secara rinci tentang mekanisme norma perhitungan penghasilan itu. Yang keempat, pembukuan PPh Badan. Pembukuan adalah suatu proses penyatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan yaitu yang pertama, wajib pajak badan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000. Yang terakhir, tarif PPh Badan. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Yang kedua, selain mengubah ketentuan tarif pajak penghasilan badan, Undang-Undang PPh juga mengubah ketentuan pengurangan tarif bagi wajib pajak badan yang menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI dalam kurung wajib pajak go publik. Sebelumnya diatur bahwa wajib pajak go publik yang menjual sahamnya sebanyak minimal 40% di BEI dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif pajak penghasilan badan lebih rendah 5% dibandingkan wajib pajak badan lain yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Pada Undang-Undang HPP, besarnya pengurangan tarif bagi wajib pajak go publik yang memenuhi persyaratan 40% penjualan saham di BEI dan persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ditetapkan menjadi lebih rendah 3% sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.